tentu nama Jokowi turut terseret dalam permainan catur tersebut. Terlebih sosok Gus Nur yang secara belak-belakan agar Prabowo tak hanya menuntaskan para kabinetnya yang hanya sebatas ekornya. Ia katakan agar segera tangkap ekor di balik kerusuhan yang belakangan mulai menggombrak-abrik masa kepemerintahannya, yang tak lain adalah Joko Widodo. Selain itu, masyarakat banyak menyarankan agar Kapolri Listio Sigit Prabowo juga berhati-hati, sebab kemungkinan besar namanya akan masuk dalam daftar reshuffle tahap 2. Bahkan dalam hal ini, Panglima Jenderal Gatot Nurmantio desak Prabowo agar juga segera menggantikan Kapolri Listio Sigit. Dan memang dari kesimpulan pembicara-pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet. Terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang di Solo. Jadi kabinet terima kasih. Nah, yang kedua, reformasi kepolisian dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK sehingga kita bisa mengganti. Itu intinya. Ada satu lagi. Ini kalau ditangkap selesai ini insya Allah ya. Ayo Pak Prabowo, jangan tanggung-tanggung bersih-bersihnya. Ya, full tenaga, full power, full niat. Gitu. Siapa? Geng Solo. Siapa? Mantan presiden. Nah, kalau cuma menteri-menterinya gini yang ditangkap percuma ya. Bukan berarti tidak dihargai, tapi itu kan ekornya gitu loh, kepalanya itu. Tangkap geng Solo dan tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama, saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, ya. Kalau Pak Prabowo belum nangkap orang itu, berarti sama saja. Ya, kasihan itu kan baru kerucuk-kerucuk itu, baru curu-curunya itu. Kepalanya ya belum, itu penting itu kepalanya itu. Basmi semua geng Solonya. Gitu Pak Prabowo ya. Tanpa terkecuali. Itu namanya bersih-bersih sungguhan. Itu namanya niat beneran kalau mau memperbaiki, membenahi bangsa Indonesia ini. Dulu saya berpikir Indonesia ini nggak ada obatnya karena terlalu besar dosanya. Hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Apa? Diazab sama Allah. Ditenggelamkan itu istananya, DPR-nya ditenggelamkan sama bumi. Kayak kaumnya Nabi Lut itu, dikelelepno kabeh. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi sekarang saya merenung kembali, mungkin nggak harus sampai seperti itu. Cukup kepalanya tangkap, jebloskan ke penjara itu. Terlalu banyak itu mantan presiden itu mendolimi orang. Terlalu banyak mantan presiden itu ya, presiden Indonesia ke-7 itu memenjarakan orang, mengkriminalisasi aktivis, mahasiswa, ulama. Bahkan terlalu banyak korban jiwa, ratusan jiwa ya, korban jiwa lah, mati ketika di masa rezim laknatullah itu. Tangkap. Berapa banyak bandara mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang, itu uangnya rakyat. Berapa banyak pelabuhan mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang. Berapa banyak jembatan yang mangkrak karena dibangun tanpa perhitungan yang matang, berdasarkan nafsu. Lalu yang terakhir, IKN itu bagaimana? Berapa triliun itu? Intinya Pak Prabowo, saya ngomong sama Anda ini, ketika mantan presiden yang ke-7 itu berkuasa, berapa banyak kebohongan yang dia lakukan?